Cara mencegah penculikan anak yang wajib diketahui orang tua. Beberapa waktu terakhir marak berita penculikan anak di sejumlah daerah. Salah satu kasus yang banyak menyita perhatian publik adalah menyebarnya berita yang terjadi di salah satu tempat di Nusa Tenggara Timur, yaitu di Kumbarutang. Alih-alih diberikan permen oleh orang tak dikenal pada bocil SD di Kumbarutang, hal ini tentu sebagai orang tua merasa cemas terhadap keberadaan anak-anak yang beraktivitas di luar pantauan orang tua. Terutama anak-anak kita yang masih usia dini dan belum mengerti apa-apa tentang hal-hal berbahaya. Walaupun berita ini belum begitu pasti akan kebenarannya, sebagai orang tua pastinya harus memiliki ide tersendiri agar anaknya bisa menjaga diri dalam situasi berbahaya. Di sini, FanQuotes akan memberikan tips untuk mencegah terjadinya penculikan serta sang anak bisa mengatasi saat dirinya dalam bahaya. Pertama, memahami bahaya. Anak-anak memang tidak mengerti dengan tanda bahaya. Untuk itu, para orang tua diminta untuk mengajarkan anak-anaknya tentang bahaya yang mengintai. Misalnya, jika menemukan orang yang tidak dikenali, anak bapak atau ibu diberitahu agar menjauh dari orang tersebut, dan orang tua memberitahu anak-anaknya agar tidak boleh menerima apapun, entah itu berupa jajan atau diminta untuk diantarin ke rumah oleh orang baru yang tidak mereka kenali. Kedua, meminta tolong. Para orang tua juga diminta untuk memberikan edukasi kepada anak-anaknya cara meminta tolong. Ketika anak sudah memahami bahwa dia sedang dalam bahaya, selanjutnya ajarkan anak untuk mengucapkan minta tolong kepada orang sekitar. Kalau dalam situasi seperti itu bahaya dan menangis, jangan bilang mama atau papa, teriak minta pertolongan, sehingga orang di sekitar sadar anak tersebut dalam bahaya. Dengan begitu, pelaku akan menjadi panik dan masyarakat sekitar akan menyadari bahaya yang menimpa anak tersebut, sehingga mereka akan memberi bantuan. Hal ini perlu kita tekankan kepada anak kita. Jika orang baru mendekati anak, bapak ibu kasih tahu anaknya agar segera berteriak minta tolong jika orang baru mendekati anak kita. Hal ini dapat mencegah pelaku dalam melakukan aksinya. Ketiga, cari orang berseragam. Anak-anak juga harus diajarkan tentang meminta tolong kepada orang berseragam. Hal ini bermanfaat ketika anak lepas dari genggaman orang tua, misalnya di tempat keramaian. Sebagai orang tua, jika berada di tempat keramaian, kita jangan pernah melepaskan pandangan pada sang anak. Jika sampai hilang, segera meminta informasi kepada petugas. Ketika anak sendirian dan menangis bisa menumbuhkan niat orang jahat untuk melakukan penculikan karena melihat situasi dan kesempatan yang mendukung. Maka yang perlu diajarkan kepada sang anak, kalau kamu terlepas dari mama, maka segera cari orang berseragam. Orang berseragam yang FanQuotes maksud di sini baik itu PNS, SPG, Satpam atau polisi, karena mereka jelas identitasnya. Kalau tertangkap kamera pun jelas kita bisa lacak, dan orang-orang tersebut sudah pasti orang baik yang akan mengantar ke bagian informasi. Keempat, identitas lengkap. Ketika anak sudah mulai bisa berbicara, para orang tua juga harus mengajarkan identitas anak dan keluarga, minimal namanya sendiri, nama orang tua, dan alamat. Hal ini akan bermanfaat untuk mempercepat menemukan keluarganya ketika anak tersebut hilang dan ditemukan petugas. Misalnya, Ruteng dijelaskan beserta kampungnya dan diajarkan kepada anaknya agar memberikan alamat yang jelas dan nama orang tua. Karena ini adalah salah satu cara agar anak bapak atau ibu memudahkan petugas untuk mengantarkan si anak ke orang tuanya. Kelima, membuat kata kunci penjemput. Yang FanQuotes maksud di sini adalah orang tua juga bisa membuat kode khusus yang disepakati dengan anak. Kode khusus ini digunakan ketika orang tua atau orang yang biasa menjemput anak pulang sekolah sedang berhalangan. Selanjutnya, orang tua juga menyampaikan perihal kode khusus tersebut kepada guru dari anak. Nanti yang jemput kamu kodenya adalah kokoh pendek. Jadi, ketika misalnya ojolnya datang atau menyuruh orang lain, maka langsung ditanya gurunya, "Pak jemput siapa?" Nanti anak keluar dengan mengatakan kode khususnya apa. Nah, gurunya kan berkomunikasi tuh
sama yang jemput? Kalau dia bilang kokoh pendek, oh iya, cocok itu kiriman ibunya. 6. Tidak boleh sendirian. Selain itu, orang tua mengajarkan anaknya agar tidak dibolehkan sendirian dan berusaha agar selalu bersama teman-temannya dan diajarkan jangan keluar dari pintu sekolah atau pintu pagar sampai orang tua datang menjemput. Hal itu dapat meminimalisir kesempatan pelaku dalam melakukan aksi penculikan. Semoga tips dari Fan Quotes bisa bermanfaat dan menjadi bekal bagi orang tua yang cemas akan informasi-informasi yang cukup menggegarkan publik. Sekian untuk kali ini, jangan lupa share sebanyak-banyaknya jika informasi ini dianggap penting bagi kita dan saudara atau keluarga dalam mengontrol anak-anak yang berada di luar pengawasan orang tua. Akhir kata Fan Quotes mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.